Para Pandit Indonesia dalam negeri balik lagi barengan sama Dias Danar. Jebretim, apa kabarnya? Banyak berita dari mulai weekend sampai dengan hari ini dari dalam negeri ya, dari mulai klub-klub di Liga 1 sampai dengan nanti kita juga akan bahas timnas. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang dulu pada Living Legend Indonesia. Di sini ada Mas Budi, luar biasa. Apa kabar? Dan juga Coach Akmal Living Legend Indonesia juga. Mas Budi Piton dulu. Iya, beberapa waktu lalu sempat ketemu di salah satu ini di Stadion GBK, tapi saya malu mau minta foto, akhirnya ketemu rezekinya di sini nih kan. Iya. Jodoh ya. Jodohnya di sini ya. Ada Coach Akmal juga, Coach Siap. Akmal. Ya, Sehat-sehat selalu. sehat ya Coach Akmal. Amin. Coach Akmal ini lagi mendalami sebagai pemain ya, karena bajunya udah kayak lapangan. Tukang chat. Mas Gita, apa kabar? Halo Luis Dias Danar. Yes. Iya. Saya sekarang kalau jadi beli baju Liverpool pakai jersey nama sendiri ya, sama dia soalnya ya. Oke, nanti juga kita akan punya tamu dari secara virtual juga lewat aplikasi Zoom barengan sama kita, tapi nanti kita ngobrol dulu barengan sama para pandit yang udah hadir malam hari ini. Kita ngebahas tentang pertandingan tadi malam antara Persebaya melawan Persija. Seru banget. Itu dia, Mas. Yang ini Mas Budi sebagai pemain yang pernah membela dua tim, ya Persija iya. pernah dan juga di Persebaya pernah. Nah, nanti kita akan tanya ke Mas Budi, kita ke Coach Akmal dulu. Siap. Ya, biar menjadi Siap. kita buat yang terakhir. Iya. Save for the last Kalau gitu. beliau udah dua-duanya. Iya, makanya ini save for the last. Coach Akmal dulu. Coach Yes. Akmal lihat pertandingan semalam seperti apa? Ya, pertandingan semalam saya lihat menurut saya seru dalam artian Persebaya juga banyak menguasai bola, ball positionnya juga lebih banyak Persebaya, dan semalam juga jujur aja Persija juga nggak tahu ya, mungkin organisasi dalam bertahannya juga, prinsip dalam menyerangnya juga agak sedikit kurang, nggak tahu kenapa, abis pada kena COVID kali kemarin ya Mas Gita ya, jadi ya agak sedikit menurun gitu loh. Dan jujurnya tiga gelandang ini kan baru semua nih. Yes. Itu ada Konate, Abimanyu sama Rico di situ. Iksan. Kan? Ada Iksan, betul. Sama Iksan. Nah, ini kan tiga gelandang ini kan mungkin chemistry-nya belum dapat juga ini. Sedangkan yang di depan ini kan orang lama juga. Ya. Orang lama ada Rico, Simic sama Osvaldo Hai. Ya jujur aja kemarin sayang sekali udah menang 1-0 di menit pertama, tapi akhirnya dibalas dan menjadi 2-1. 3-1. 3-1 landing dan menit-menit terakhir 3-3. mungkin menjadi 3-3. Mas Gita, dengan 3-1 terus unggul jumlah pemain, Ryuji Utomo dapat kartu merah. Ini apa alasannya Mas Gita lihat? Kenapa Persebaya tidak bisa mempertahankan kemenangan 3-1 di menit-menit akhir? Mas Gita. Harus kalau gue melihatnya dari awal tuh agak underestimate Persija. Kenapa? Karena Maman dikelilingi oleh tiga pemain yang sangat muda-muda ya. Mereka harus berhadapan dengan Persebaya. Terlepas Persebaya tidak pakai beberapa pemainnya yang masih terkena COVID. Tapi terus kalau gue lihat ada peran dari Andri Tani juga ya. Terlepas apapun mereka diserang habis-habisan, tapi ada 13 save yang dilakukan oleh Save Andri Tani. terbanyak so far di Itu Liga 1. setidaknya membuat setelah mereka unggul 3-1 pun masih ada 2 peluang yang diselamatkan oleh Andri Tani. Peluang emas itu. Ya. Dan kalau kita bicara sepak bola kan selalu keunggulan 2 gol itu adalah yang paling berbahaya. Pada saat tidak bisa killing the game untuk menciptakan margin menjadi 3 di menjelang pertandingan itu berakhir. Itu yang dimanfaatkan oleh Persija dengan tambahan 2 gol. Jadi apapun alasannya itu Persebaya harus menyalahkan dirinya sendiri kenapa mereka sampai kebobolan 2 gol di menit akhir. entah konsentrasi yang Karena kurang mereka seharusnya bisa killing the game dengan menciptakan gol keempat dan kelima yang diselamatkan oleh Andri Tani. Save ke-12 dan ke-13 ya. Yes. Nah, kita ke Pertama dia, biasanya kita selalu menginstruksikan atau mendapat instruksi ya Mas Budi ya 15 menit pertama sama 15 menit terakhir. Ya. Itu benar-benar momen yang sangat Oke, krusial. Mas Budi, tapi kita pengen ngebahasnya gini, saya pengen tanyanya adalah sebagai pemain ya, sebagai pemain yang pernah membela kedua tim, Persija pernah, Persebaya juga pernah. Oke. Pengen tanya lebih ke gimana peta persaingan dari waktu era itu sampai dengan saat ini, emang gini, persaingannya sebegitunya nggak cuma teknis tapi mental juga antara Persebaya dan juga Persija, Mas Budi? Saya rasa kalau lihat persaingan memang dari dulu kan, Ya. dari dulu kayak apa namanya, mungkin kayak Persija lawan Persib kayak gitu, itu hampir sama, itu kayak Iya. rival banget. Tapi sama Persebaya itu sebenarnya nggak terlalu sebenarnya. Konco Konco sebenarnya. Dulunya emang Iya. berteman kita. Iya. Dulunya berteman. Tapi akhir mungkin berapa tahun ke belakang lah ya, ini baru berapa tahun ini dia agak
ada rival karena Tensi mulai tinggi ya Mas. iya, ya? Tensi tensinya mulai tinggi. Iya. tinggi banget itu. Mungkin kalau nggak salah ketika Persebaya tandang ke Persija. Lebak GBK. Bulus. GBK. GBK. Yang seingat saya ke GBK. Itu ada crash lah mungkin. crash. Mungkin ada crash. Jadi memang ini bukan hanya sekedar teknis ya. Yes, Pertandingan enggak, iya. antara Persebaya dan juga Persija bukan sekedar teknis tapi juga mental. Mental. Itu yang terbawa dari dulu sampai dengan hari ini, bahkan Iya. sampai dengan semalam. Makanya coba kita langsung tergabung dengan teman-teman kita yang sudah berada secara virtual. Pertama kita ada manajer Persebaya Bapak Chandra Wahyudi. Halo, selamat malam Pak Chandra. Apa kabar? Boleh di-unmute Pak? Unmute. Oke. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Pak, kita dari tadi sini barengan sama pandit yang hadir di sini ngebahas pertandingan semalam antara Persebaya dan juga Persija. Gimana Pak melihat sudah 3-1 kemenangan di depan mata, terus juga ada reaksi marah dari Coach Aji Santoso nih. Gimana kondisi dari teman-teman Persebaya dari mulai pertandingan semalam, Pak Chandra? Ya secara hasil tentu ini tidak seperti yang kami harapkan. Ketika kami sudah unggul 3-1, waktu tinggal kurang 10 menit, harusnya kami bisa mempertahankan itu. Tapi seperti yang disampaikan teman-teman juga ya, inilah sepak bola yang Yes. harus kami terima hasil akhirnya. Kami harus menghukum diri kami sendiri atas ketidakmampuan kami untuk menjaga fokus sampai akhir pertandingan. Coach Aji Santoso kita lihat juga di gambar semarah itu ya. Nah, ini apa kira-kira instruksi dari Coach Aji yang nggak lengkap dan nggak bisa dijalankan oleh para pemain Persebaya di 10 menit terakhir sampai kebobolan 2 gol? Sebenarnya ketika sudah leading 2-1 kami berusaha mempertahankan itu ya. Apalagi ketika kemudian unggul jumlah pemain. Kemudian Samsul membuat skor 3-1 di menit 82, 83. Ya tidak ada alasan sebenarnya kalau kami sampai kebobolan 2 gol lagi. Jadi wajar kalau Coach Aji marah. Nah, Dan ya saya sendiri juga marah. Semuanya marah saya kira melihat hasil ini. Tapi ya sekali lagi ini sepak bola, Ya. masih ada 9 pertandingan ke depan. Mudah-mudahan kami bisa membalasnya. Ya 10 menit akhir belum ditiup, belum selesai pertandingan. Terima kasih Ya. Pak Chandra. Nanti kita ngobrol lagi, tapi sebelumnya Siap. kita pengen ke Bang Ben Harsitorus dulu dari Chief Media Persija. Bang Ben, Yes, 10 menit terakhir bisa menyamakan kedudukan, luar biasa dong untuk Persija di pertandingan semalam yang intensitasnya kencang banget, Bang Ben. pertama memang kemarin 2 hari sebelum pertandingan ya akhirnya 29 pemain kita negatif ya, tapi masih ada Toncip sama Rohichan pemain inti, kemudian juga Irfan Jauhari, Taufik Hidayat, plus pelatih Sudirman yang masih positif ya, jadi 7 lah secara total. Ada Hadi Ardiansyah, ada Yuwanto Setiabeni juga masih positif. Jadi ini kondisi yang memang sulit. Secara komposisi sebenarnya walaupun catatan 5 pertandingan terakhir Persija memang sulit menang ya berhadapan dengan Persebaya, tapi biasanya kita tuh ada semangat lah, tapi memang kondisinya cukup berat. Coach Dirman juga masih positif, jadi memang sebelum pertandingan ini ada posisi yang agak timpang. Jadi begitu gol cepat kita justru khawatir tuh waktu kemarin Marco Simic langsung cetak gol di menit kedua. Ya. Jangan-jangan ini nggak stabil dan bisa ya inilah akhirnya 3-1 dan ya beruntung lah dengan kondisi ini Makan Konate bisa menampung beban yang cukup berat ya untuk 2 gol yang sangat dramatis. Benar, tapi tadi juga Mas Gita sempat singgung nggak lepas dari kawalan yang sangat luar biasa, save yang juga bagus dari seorang kiper Andri Tani. Gimana nih? Ini banyak serangan. Apa yang mesti diperhatikan? Apakah ini terlalu ketergantungan dengan seorang kiper Andri Tani atau permasalahan di lini belakang Persija seperti apa, Bang Ben ngelihatnya? Ya di belakang itu kan dengan yang starter ya, Rio Fahmi, Maman, Ferrari, terus juga Rangga Widiansyah ya. Iya. Ini yang akhirnya Ferrari diganti Ryuji di menit ke-46, terus juga Rangga diganti Marco Motta di babak kedua. Jadi memang di situ tuh terlihat gitu, memang cukup sulit lah bagi Persija dengan kecepatan Taisei kemarin itu ya. Jadi dengan permainan cepat dari Taisei juga memang ini cukup berat bagi Persija dan ya akhirnya berujung kartu merah itu ya. Jadi memang cuma sebentar Ryuji bermain, tapi memang kalau kita mengacu di law of the game ya,
pasal 12.3 ya. Memang itu tepat ya, wasit Torik Alkatiri kasih Memberikan kartu merah, iya. Iya, betul. Yes, jadi itu hasilnya fair dan ketergantungan enggak, tapi emang ketidakstabilan di lini belakang Persija di menit-menit akhir juga jadi sangat krusial ya Bang Ben ya. Ya semua belajar lah di kondisi ini dia sih ya, karena ya kondisi pandemi kita nggak nemuin komposisi ideal, apalagi yang paling penting ini pelajaran juga lah buat Liga. Kita terlalu lama main di Bali, nggak ngerasain lagi tuh apa seperti yang Mas Budi bilang ya, bermain di kandang sendiri itu yang memang membuat anak-anak tuh memang cukup berat. Nah ini yang pelengkap lah, dan Andri Tani memang dari paruh pertama juga penampilannya juga memang udah luar biasa. Berkali-kali ya. Itu kemarin juga 13 save yang fantastis lah. Termasuk juga waktu kemarin tipis-tipis yang berhadapan dengan Persela itu juga nyaris ya kan. Jadi memang berkali-kali Andri Tani menjadi tumpuan terakhir buat Persija. Siap. Bang Ben, nanti kita akan ngobrol lagi kan ke Pak Chandra lagi, Pak Chandra dari Persebaya. Ini kita pengen tanya nggak cuma satu pertandingan ini loh Pak, di menit-menit akhir Persebaya kecolongan gitu dan akhirnya nggak mendapatkan hasil yang maksimal di satu pertandingan gitu. Nah evaluasi dari tim seperti apa Pak untuk Persebaya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya? Di mana masih ada beberapa pertandingan lagi ya, 9 atau 10 pertandingan. Ya, 2 pertandingan terakhir kami mengalami momen yang sama. Lawan Persela kami kebobolan di menit 91, kemudian kemarin dengan Persija juga mendapat 2 gol beruntun di 7 atau 10 menit terakhir. Memang ini pelajaran penting sebenarnya ketika selesai melawan Persela, tim pelatih sudah melakukan banyak evaluasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk tetap menjaga konsentrasi. Cuma ya kita beralasan apapun situasi di lapangan mungkin juga sangat menentukan perbedaan lawan dan sebagainya, sehingga kemarin situasi yang sudah kami antisipasi agar tidak terulang lagi seperti lawan Persela ternyata terulang. Tapi ya inilah sepak bola, kami tidak boleh terlalu lama menyesal. 9 pertandingan ke depan sudah menanti, ya kami harus menatap itu lebih fokus, jangan mengulangi lagi. Yes, itu dia lebih fokus dan jangan mengulangi lagi dari Persebaya itu itu evaluasinya, dan dari Persija tadi kestabilan tim. Ini juga apalagi secara di sana Bang Ben ya, biar lebih kompak dan juga lebih ini lagi bersama-sama dengan para back tengah dan juga depannya lebih kompak lagi supaya hasilnya maksimal lagi untuk Persija dan juga Persebaya ke depannya. Gitu. Dan dari studio ada yang mau ditanyakan, ada Bang Ben dan juga ada Pak Chandra di sini. Mas Gita mungkin silakan Mas Gita. Lebih ke ini Pak Mas Chandra, kondisi tim sendiri sekarang gimana dengan Taisei Marukawa sudah bisa bermain, tapi kan kalau kita lihat ada beberapa pemain yang masih dalam kondisi pandemi segala macam itu, apakah kedepannya akan seperti apa? Apakah mereka sudah akan bisa bermain? Karena ada 2 pertandingan di mana Persebaya akan sangat penting sekali ya, lawan Persiraja di mana poin sangat penting untuk kalian dapatkan, dan juga nanti lawan Arema di minggu depan. Ya sebenarnya kalau secara komposisi kemarin melawan Persija tim kami relatif sudah jauh lebih lengkap. Artinya badai Covid insya Allah sudah berlalu karena hampir 90% tim kami sudah mengalaminya dan sudah melewatinya di 3 pertandingan sebelumnya. Jadi sebenarnya lebih banyak opsi bagi tim pelatih untuk menentukan komposisi yang terbaik. Cuma mungkin masalahnya terkendala ketika kemarin naik turun Covid itu kan ada yang positif negatif, sehingga itu beberapa kali mempengaruhi di program latihan, komposisi pemainnya agak berganti-ganti. Jadi saya kira kami butuh 1-2 pertandingan lah untuk melewati itu untuk bisa stabil lagi. Yes, dan ya Persiraja kami harus menang, Arema juga wajib hukumnya. Yes. Wajib, itu sangat wajib. Ini katanya Pak Chandra katanya udah ada hitung-hitungan untuk merayakan gelar juara nih Pak. Iya, nggak ada pilihan Mas. Ya, meskipun kami di 4 pertandingan terakhir ini kehilangan 9 poin ya, itu sangat berpengaruh sekali. Tapi ya mudah-mudahan habis ini Arema kalah. Bang Ben, sedikit ke Bang Ben setelah ke Pak Chandra. Bang Ben, lihat ini peta persaingan juara di 5 besar, kira-kira kalau dari Bang Ben, Persija masih ada peluang nggak nih untuk menyodok ke atas, mungkin bersaing di 9-10 pertandingan ke depan, Bang Ben? Ya, kan ada Persik, Barito, sama Persib ya, 3 pertandingan terakhir tuh. Sejak hasil di 5 pertandingan terakhir ya, lawan Persipura kemarin kita kehilangan poin, lawan Persiraja juga kehilangan poin, jadi evaluasinya memang kita di Jakarta manajemen, kemudian manajemen tim di Bali
memang kita sepakat ya untuk menjaga ritme, jangan sampai di bawah lagi dari peringkat ke-7. Ini udah kondisi yang memang matematisnya tidak mudah nih, apalagi kan di paruh kedua ini lagi-lagi ya, ini mungkin pelajaran bersama juga buat PT Liga ya. Jadi drawingnya juga di paruh kedua jadwalnya Persija itu cukup berat lah bisa dikatakan begitu. Jadi ya kita berharap ya sudah dari 4 sampai 5 besar itu kan rapat ya poinnya ya. Kita di peringkat ke-7, 6 dan kesekian ya. Kita berharap tidak turun lagi lah dari ya minimal 5, 6 itu masih make sense untuk hitung-hitungan ya. Oke. Ya, betul. Siap. Mas Budi pengen tanya ke Mas Budi sebagai mantan pemain, pengen tahu Mas Budi. Tadi kalau kita lihat dari Persebaya kan di menit-menit akhir ada konsentrasi yang hilang, akhirnya terjadi gol dan juga untuk Persija mampu melihat itu jadi dia bisa memanfaatkan. Kalau pemain sendiri pada saat di lapangan intensitas tinggi 90 menit lagi unggul gitu Mas. Apa sih Mas pemain yang dirasain gitu pengalamannya mungkin sampai kok bisa ada mungkin hilang konsentrasi atau mungkin malah bisa ngambil kesempatannya gitu. Mungkin sedikit hilang konsentrasi ya. Apalagi kalau di menit-menit terakhir itu kebanyakan kita sudah capek, konsentrasi sudah mungkin agak berkurang, biasanya begitu. Makanya pemain sepak bola itu dibutuhkan ketika kita capek, konsentrasi masih 100%. Itu yang dibutuhkan. Apalagi biasanya di awal 15 menit pertama sama 15 menit terakhir. Nah, itu yang krusial itu. Itu waktu-waktu yang sangat krusial itu. Makanya konsentrasi itu emang sangat penting, apalagi ngikutin arahan pelatih di menit-menit sangat penting itu, sekali untuk sepak bola itu. Siap. Semoga keduanya setelah ini entah itu Persija ataupun Persebaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pak Chandra, Bang Ben, terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol di Dewan Burit Indonesia Dalam Negeri barengan sama Jebret Media. Siap, sukses terus. Terima kasih. Bang Ben terima kasih, Pak Chandra terima kasih. Oke. Kita ke pandit yang ada di sini lagi, Coach Akmal sebagai kacamata seorang coach, gue pengen tanya di sini. Ada Sebenarnya sebelah gue coach juga. Iya. Gua doang yang bukan coach. Kalau ini beda lagi nih di luar lapangan. Coach yang beda kalau yang Coach yang beda. Coach Akmal ngelihat reaksi dari seorang coach Aji seperti itu dan semarah itu. Lo waktu sebagai coach itu yang dirasakan apa sih Mas melihat anak-anak lo yang di lapangan tidak bisa menjalankan instruksi, apa semarah itu dan gimana? Ya reaksi? pasti kan menyesali. Kita udah leading 3-1 loh. Di situ udah leading 3-1, Persebaya harus mempertahankan kemenangannya. Ya jujur kalau kita leading itu kayaknya tuh waktu lama banget. Tadi Kalau kata lagi Mas Budi unggul bener, lama ya, lama banget Iya. gitu. Jadi kita harus berkonsentrasi dan mungkin komunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu bantu kinerja kita di dalam lapangan. Karena kan semua saat kita lagi menurun daya konsentrasi kita itu pada diem. Yes. Ya kan nggak ada yang bicara. Apalagi orang Indonesia mungkin tak bisa tanya Mas Budi, itu jarang banget yang pada bicara. Dan satu di situ harus kita fokus sama set piece defense. Di situ ada beberapa kali set piece defense-nya Persebaya kurang maksimal. Itu dari corner salah Dari satu golnya. corner ya kan, apalagi di situ kan harusnya bisa clearance buang ke luar. Itulah kita nggak tahu. Di situ mungkin juga ada blunder. Ya, komunikasi itu penting. Jadi wajar ekspresi mana dari Coach Aji dengan Pasti, pertandingan itu sangat semalam wajar sisa sekali. waktu yang sekian menit lagi tapi bisa Udah 3-1 loh, Dias. ya 3-1 itu udah berapa menit lagi ya? Mungkin udah ya tinggal 5 menit, 4 menit lagi lah. yes. Mas Gita, ini pengen tanya dari sisi Persija nih, yang bisa memanfaatkan secara peluang tinggal 6 sampai 5 menit lagi. Peluang maksimal mungkin walaupun mungkin dilihat secara statistik di permainan ya Persebaya gitu ya. Nah, ini gimana Mas sangat Gita ngeliatnya? Persebaya kalau dilihat kan 16 shot on target Iya. mereka. 13 diantaranya diselamatkan. Diselamatkan. Nah itu tadi model 13 diselamatkan itu ball positionnya dikuasai oleh Persebaya. Bahkan saat mereka sudah unggul 3-1 mereka masih main ball position, mereka dapat 2 peluang. Pada saat mereka gagal 2 peluang itu ball position itu lepas dan itu dimanfaatkan oleh Persija. Dan dimanfaatkan bukan open play kan, ball set piece. Set piece. Satu corner dan satu tendangan penalti. Iya. Terlepas apapun pelanggaran untuk Macan Konate itu kan karena Macan Konate itu kan adalah Iya benar, sekarang jadi macam hebatnya dia untuk mendapatkan penalti di menit akhir itu. Ya itu yang gue bilang lapse of concentration-nya Persija dan Persebaya dan Persija memperbaikinya. Terlepas apapun kan Andri Tani 13 penyelamatan.
seluruh kompetisi ini kan Andritani sudah 82 penyelamatan. Yes. Itu dari sisi positifnya untuk Andritani, dari sisi negatifnya ya Persija memang pertahanannya berantakan ya dengan seorang kiper Organisasinya, betul. harus melakukan 82 Iya, penyelamatan sepanjang kompetisi. Tapi Iya. jelas mereka bisa memanfaatkan celah yang sedikit itu buat Dengan waktu yang sedikit juga. ya itu tadi karena mereka Iya. bisa menyelamatkan gawang mereka dari 2 kebobolan setelah ketinggalan 1-3. Yes, itu Pasti dia. jujur ya saya dengan Microsoft-nya ada Taisei Marukawa ini luar biasa. Iya, betul. Marukawa berperan di semua Berperan proses di semua. golnya. Dia tidak hanya mengambil positioning yang bagus, tapi bagaimana dia membuat assist di situ. Mungkin juga kalau Mas Budi saat itu main, mungkin Mas Budi juga top score lah. Ya. Luar biasa Dan, gitu. dan dia kan waktu kalah lawan Persipura itu kan benar-benar nggak ada Taisei Marukawa. Dan Jadinya berpengaruh banget secara berpengaruh permainan. banget. Sangat berpengaruh. Oke, kita bergeser ke pertandingan big match juga antara Bayangkara kemarin melawan Bali United, dan di virtual bersama dengan kita sudah ada pemain dari Bayangkara FC, ada Sani Rizky. Halo Sani, apa kabar Sani? Halo Bang, baik, alhamdulillah baik Bang. Baik ya, lagi jam istirahat nih. Kita thank you banget udah menyempatkan waktunya di sini. Siap. Tapi gue pengen puji dulu gol kemarin tuh Sani luar biasa untuk lawan Persib kemarin, luar biasa loh. Ini Siap. gimana tuh, kaki nomor berapa tuh, saya jadi pengen tuh ntar pasti. Sepatu apa kaki? Itu udah dilatih, Siap. udah dilatih sebelumnya emang punya apa latihan di pola latihan segala macam untuk gol-gol seperti itu, atau gimana pada saat kondisi di lapangan? Ceritain dikit dong San. Ya insting sih Bang, ya gak nyangka juga bisa flick seperti itu ya, kontrol seperti itu ya. Gak nyangka juga sih, saya juga sebelum-sebelumnya kan jarang untuk overlap ke depan. Ya di inisiatif sendiri aja sih kemarin ya lawan Persib, ya alhamdulillah rezeki juga mungkin Bang bisa cetak gol. Dari cetak gol kemudian kita ke selebrasinya. Nah, ini juga selebrasinya emosional banget kalau kita lihatnya sebagai penonton ya. Ada arti tersendiri nggak San dari selebrasinya San? Ya untuk selebrasi ya ini sih Bang, kan ya saya ingin kan di institusi Polri itu ya saling respect ya, untuk apalagi sesama pemain, sesama senior juga kan diajarkan untuk ada hierarki ya Bang, kalau untuk di kepolisian itu Ya. otomatis langsung selebrasi hormat begitu. Yes, itu memang ada secara natural keluar sendirinya ya. San, Natural ya, Yes. siap. Oke, San, kita ngebahas tentang pertandingan antara Bayangkara melawan Bali United kemarin, dan juga yang disayangkan skornya tidak sesuai yang diinginkan oleh pemain dan juga tim Siap. Bayangkara. Tapi sebelumnya tahu dong di sebelah saya ada Living Legend. Ya, legend. Mohon izin Mas Budi, mohon izin Mas. Betul deh, Mas Budi mau gimana mengomentari gol? Sangat komentari gol. Nanti grogi lagi ya Sandi. San, Suatu kebanggaan saya Bang bisa langsung bertatap muka sama Mas Budi. Oh, Legend. Sani ada di sana secara virtual ketemu aja. Luar biasa bagaimana saya yang ada di sebelahnya langsung. Mas Budi sempat Sebelumnya memperhatikan nggak? saya masih SMP, masih SD, masih nonton, masih kecil, masih nonton Mas Budi di dulu. Ini secara Ini ngomongin umur nih. berarti secara nggak langsung Sani ngomong Mas Budi ya gimana? Ini daerah yang paling gue paling takut nih. Sudah tidak muda lagi San ya. Jangan dibilang tua loh San. Mas Budi Siap. sempat memperhatikan permainan dari seorang Sani Rizky nggak Mas Budi? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. San, diperhatiin seorang Mas Budi loh. Ya. Aduh, suatu kebanggaan saya Bang. Lihat. Oke. Itu ada yang mau masuk. Sani, izin Siap, San ya. Siap, Makasih udah join. Ini Budi nih. Sani emang posisinya apa? Apa posisinya? Tadi dia operan loh. Katanya suka nonton. Back kanan. Iya. Tapi Sani pasti nggak kenal Akmal kan? Wasiatul Akmal nggak kenal kan? San, cari di Google San, gua ada di Google. Akmal, saya Akmal. Oh, coach mau tahu. Tahu Soalnya juga. dia spesialis coach fan football. Tenang San, nanti kita ajak San, tenang San. Ya. Oke, gue udah, Aman, Mas Coach. Budi, gue udah memperhalus ya, tapi tiba-tiba masuk ya. Kompor. Kompor itu. Oke, kita balik. Lo kalau ketemu dia nggak bisa duel juga, lo sama-sama di kanan gimana? Iya. Di kanan. Sama-sama di Oke, kanan. kita ngobrolin tentang pertandingan nih, San, yang hasilnya memang tidak diinginkan oleh seluruh tim dan juga pemain dari Bayangkara. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat permainan sampai dengan bisa kemasukan 3 gol tanpa balas oleh Bali United kemarin, San, dari tim?
Ya kalau untuk saya pribadi sih Bang, ya pertandingan kemarin lawan Bali itu ya pertandingan yang sangat sulit juga ya untuk tim Bayangkara ya. Di sisi lain kita kadang kurang fokus juga Bang ya, di menit-menit awal. Kadang di menit-menit awal itu sangat krusial ya, di 15 menit awal itu. Ya mungkin kurangnya fokus dan konsentrasi di awal-awal itu ya kita kecolongan gol dulu terlebih dahulu. Jadi untuk mengembangkan permainan itu ya sangat sulit untuk kedepannya itu Bang. Yes, apa yang dilakukan tim setelah kejadian atau kekalahan ini San? Di mana ini udah tinggal waktu-waktu krusial ya Mas kita coach dan juga Mas Budi ya untuk perebutan gelar juara gitu. Ini waktu yang krusial banget nih. Apa yang dilakukan oleh tim? Evaluasi seperti apa yang dilakukan oleh Bayangkara? Yang dilakukan oleh tim ya lupakan pertandingan yang sudah terjadi melawan Bali, ya kita harus tetap fokus dan konsentrasi untuk pertandingan selanjutnya, yang mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya tetap konsisten dan bisa meraih hasil maksimal terus dan bisa memuncaki klasemen terus Bang. Ya. Oke, siap. amin. Kita ke Mas Budi. Mas Budi, Siap. Sani Rizky ini sempat ada di posisi gelandang, kemudian pindah ke back dan kemarin dipanggil oleh Timnas Indonesia. Ya. Ya. Pemain muda yang sangat luar biasa, punya masa depan cerah. Mas Budi sebagai pemain juga yang langganan Timnas, Ya. punya pesan nggak nih Mas untuk Sani Rizky dan juga pemain-pemain muda lainnya? Mungkin dan juga penonton yang lagi menonton kita, Jebret Tim yang anaknya pengen cita-cita sebagai pemain Timnas Indonesia. Ya, pesan saya ya tetap berjuang, ya tetap semangat. Namanya Ya. sepak bola harus semangat dan kerja keras, Ya. disiplin itu pasti, ya kan? Ya sama-sama lah, maksudnya sama kayak yang biasanya lah. Jadi disiplin sepak bola kan seperti itu. Terus jaga pola makan dan sebagainya. Soalnya kan biasanya kalau kita fisik kita kejar, Ya. tapi kalau pola makan kita nggak bagus juga nggak akan dapat itu fisiknya kayak gitu. Jadinya harus Seperti tetap semangat, disiplin, Disiplin, apalagi tetap. ngejaga pola makan. Ya, Pas banget ngejaga pola makan, Sani Rizky udah harus makan malam bersama dengan tim. Jadinya, ya, Terima kasih banyak Mas Budi atas wejangannya. ya Bang. Jangan jual jersey sembarangan. Nanti kalau dapat di timnas jersey jangan asal dikasih orang. Dia jersey timnasnya habis, katanya harganya mahal Sani. Ya Bangku. Jadi saat habis main sama timnas, jersey di keep dulu ya, jangan langsung dikasih ke orang. Oke, karena itu next 5-10 tahun ke depan akan menjadi sangat luar biasa. Sani salam teman-teman, sama satu lagi. Salam sama Pak Sumarji ya. Siap Pak Sumarji. Abangku aman. Aman, aman. San, thank you banget udah Sukses, Sani. join bareng sama kita di Amin, terima kasih banyak. Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Salam buat teman-teman Bayangkara FC yang lain. Selamat makan malam. Siap. Thank you San. Sukses buat Terima kedepannya kasih ya. banyak. Sukses. Bang, Ya. Mas Budi, Coach Akmal, semuanya Bang Jebret. Siap. Bang Palem. Ya. Oke, siap. Terima kasih itu dia Sani Rizky ya, luar biasa ya. Yes. Dia sih pemain bola susah. Ini udah terlatih Mas Udah, Budi presentasi karena terus dia. ininya coach. Dapat ya, pembelajaran media dapat ya. Iya. Oke, silakan terima kasih Bang Palem sudah selanjutnya. Oke, tapi gue pengen ngebahas dikit aja sebelum kita bahas timnas, dikit aja ke masing-masing pandit yang ada di sini. Banyak juga nggak apa-apa dia. Kalau banyak kita ntar share. Timnas Indonesia, nanti kita akan bahas itu. Tapi gue pengen ngebahas tentang peta persaingan juara di 9 sampai dengan 10 pertandingan terakhir. Liga 1. Liga 1. Iya. Ini udah kelihatan atau memang masih akan terus kejar-kejaran sampai dengan pertandingan-pertandingan akhir? Mas kita dulu, gimana Mas kita? Kejar-kejaran pasti. Tapi kalau gue ngelihat Arema walaupun di atas mereka draw-nya kebanyakan ya. Oke. Ya, mereka banyak banget draw sama tim-tim yang ada di papan tengah dan papan bawah. Itu bahaya buat konsistensi mereka. Karena walaupun kalau kita lihat Bayangkara walaupun kalahnya sampai 3 kali dalam 7 pertandingan terakhir, 4 menang 3 kalah, tapi mereka 15 kali menang loh. Artinya mereka mengabaikan hasil imbang walaupun kalah, mereka dapat 3 poinnya banyak juga. Oke. Tapi yang bahaya justru Bali United ya. Bali United 7 pertandingan terakhir 6 kali menang, 1 kali imbang, dan ini di Bali. Di Bali, betul. Ini Di betul. Bali, ya. Ini kenapa banyak klub yang bilang kenapa sih harus di Bali terus? Kenapa harus di Bali terus? Ya itu tadi. Walaupun mereka nggak main di Dipta karena mereka tidak boleh main di Iwayan Dipta ya, Iya. Kapten Iwayan Dipta. Tapi jelas bahwa atmosfer Bali ya Tetap aja tetap rasanya aja rumah untuk rasanya mereka. rumah bagi mereka, dan kalau sampai week ke-34 itu akan dimainkan di Bali, ini peluang besar bagi mereka untuk mengejar. Mereka dapat mereka terakhir kalah dari Persebaya masih di Bali
di lanjutan week 17 saat itu Habis ya. itu terus menang. Habis itu dengan pemain-pemainnya yang masih isolasi karena baru pulang dari AFF pada saat Yes. itu ya. Sesudah mereka gabung kan mereka 6 kali menang, hanya PSM yang nahan mereka. Ini yang Jadi masih banyak Ya. peluang untuk beberapa Betul, tim sampai ya. dengan akhir musim ya. 3 peluang itu dia kalau gue lihat ya. Arema, Bayangkara dan juga United. Bali. Oke, Coach Akmal ngeliatnya seperti apa peta persaingan, singkat aja Coach Akmal. Ini kalau dari kacamata pelatih ya, jadi pelatih harus melihat dari bagaimana konsisten juga sama tadi setuju sama Mas Gita bilang, bagaimana kondisi tim itu harus dijaga baik-baik. Tidak hanya kondisi fisik, tapi bagaimana kondisi itu di luar lapangan maupun dalam lapangan. Ya, pasti banyak banget faktor ini ya. Faktor ini banyak, kalau kita mau jadi juara itu banyak faktor. Mungkin juga Mas Budi pernah merasakan jadi juara seperti apa, ini banyak faktor harus kita banyak melihat, mungkin menganalisa, ya kan, melihat kondisi tim sendiri seperti apa. Terusnya lagi nanti banyak ada yang sakit, Ya, masih ada yang faktor-faktor cedera. luar itu ya. Ya ini pekerjaan yang sangat berat juga untuk seorang pelatih. Oke, Mungkin siap. juga kejar-kejar udah pasti ada lah. Pasti ada ya, terus sampai di akhir. Mas Budi boleh berkomentar, boleh tidak, ada agak prediksi untuk misalkan di akhir seperti apa persaingannya dari tim-tim yang ada di Liga 1 ini Mas Budi? Saya lihat seru ya. Seru ya? Kejar-kejaran terus kayaknya. Ya, tapi kalau dilihat mungkin di 5 besar itu banyak tim biru lah. Tim biru. Di 5 besar itu saya lihat. Iya. Iya. Jarak-jaraknya pun juga poinnya gimana? Mas Budi? Iya, Tipis-tipis jarak-jarak banget. tipis-tipis banget. Tipis-tipis, Ya. ya. Walaupun saya jarang nonton ya. Iya. Nggak salah jarang nonton emang kalau Maunya ditonton Mas Budi. Iya dong, itu Itu pemain bola. Oke. Juga Borneo itu kan kadang-kadang bisa ngagetin. Mereka ada di nomor 6 Iya, kan. Artinya mereka mungkin nggak juara, tapi mereka ganjil-ganjil satu-satu untuk Betul, jadi juara. bisa gede terjadi. banget. Bayangkara ketemu Borneo minggu ini itu kan repot buat Oke, Bayangkara. siap. Tadi sempat disinggung juga sama Mas Gita perihal pemain yang mungkin baru balik dari AFF kemarin, baru balik lagi ke timnya masing-masing. Tapi mendengar berita timnas Indonesia undur atau mundur dari AFF 23 sebagai kondisinya adalah juara bertahan ya Mas Gita ya. Jadinya ini pengen tanya ke Mas Budi dulu sebagai pemain. Kalau misalkan udah melakukan persiapan, langsung gini. Dengan udah banyak banget persiapan dan juga segala macam strategi udah disiapkan, terus nggak jadi berangkat. Apa yang dirasakan oleh pemain kalau ada keputusan di menit akhir seperti ini, Mas Budi? Ya kalau kecewa pasti ya. Yes. Pasti kecewa. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya kita nggak apa-apa berangkat nggak masalah dengan tim yang lain gitu kan. Oke. Mungkin kita cari apa Pengganti namanya? di menit-menit akhir gitu. Ya mungkin kita cari pemain-pemain yang Pemain, baru. ya, yang baru. Nanti untuk ngisi slot ke senior kan itu lebih bagus menurut saya. Mungkin ajang nggak apa-apa lah, mungkin dulu kita targetnya juara seumpama. Iya, Terus iya. kita mundurin ke apalah kan gitu, lolos apa gimana kan gitu. Tapi dengan tim yang berbeda kan gitu, mungkin itu. Jadinya tetap pengennya sih tetap bertanding iya, kalau sebagai saya pemain ya. tetap ada, tetap ikut, tapi dengan tim yang lain yang Ya, karena kondisi Covid ini sehat nggak ada lah, yang yang pengen sehat. juga kan Iya. sebenarnya. Jadi kebutuhannya tetap kalau pemain pengennya tetap ikut ada di satu kompetisi, apalagi Itu kan- persiapan udah banyak ya. itu kan buat jam terbang mereka Iya, gitu kan. iya. Dan Apalagi itu penting. Sintayong kan seneng pemain-pemain muda nih. Iya. Kalau stok bank pemain mudanya Iya. banyak, dia lebih banyak Betul. pilihan. Dan juga Gitu. eksplorasinya jadi Iya. lebih banyak juga ya. Iya. Oke, siap Mas Budi, terima kasih Mas Gita. Kalau kita lihat dari media-media apa di Jebret Media juga update berita-beritanya gitu ya, diumumkan kan pengumumannya hanya lewat Instagram, kemudian juga Iya. karena sakit, kondisi Covid dan Iya. lain-lain Mas Gita. Ada faktor lain gak sih Mas Gita? Ini gue mesti berandai-andai nih. Feeling, insting. Mas Gita, saya nggak tahu kenapa setiap saya siaran Dagri yang duduk di pojok itu memang pertanyaannya seperti itu semua. Jadi gini, waktu itu gini, hari pagi-pagi gue bangun gue baca tuh kan berita dari segala macam wak dan itu timnas gagal. Ya. Pertanyaan gue, aduh episode gue hilang siarannya. Itu dulu ya. Ya itu dulu. itu Tapi dulu. terus gue berpikir, gue sangat menyayangkannya adalah gini, kan bank pemain itu banyak ya. Gue belum pernah dengar ada tim nasional yang mengundurkan diri hanya karena sakit dan cedera. Iya, Iya. iya. Karena oke, tim terkuatnya nggak ada, tapi gimana pun kan ada pemain cadangan, ada pemain segala macam. Dan itu kan satu negara itu nggak cuman isinya 25 orang Itu pemain. itu aja. Makanya- Bisa 50-70 orang dengan umur yang memungkinkan mereka bermain Dan di sana. potensi yang banyak. Dan kalau udah pandemi sekarang kan kayak Euro aja kemarin kan fleksibel ya. Iya. Organizing komite-nya Iya. Secara fleksibel. pendaftaran pemain mungkin Iya, dibukanya bisa lebih diganti, fleksibel. nanti Iya. di tengah boleh dimainkan lagi. AFF aja kemarin kan tanpa mengesampingkan pandemi kan pemain yang masih main di luar juga boleh main di Nah, tengah-tengah. justru artinya. itu Mas Gita yang saya mau tanya.
Jadi ada apa sebenarnya? Gue nggak tahu. Target mungkin adalah juara. Kalau nggak juara itu sebagai sebuah disaster. Tapi itu sayang banget. Iya, sayang. Karena statusnya juara bertahan kan. Karena status juara bertahan, tapi apapun ini kan kejuaraan Iya. kejuaraan junior Iya. kan. Nggak penting juga nggak juara penting. sebenarnya. Iya, nggak Pentingnya adalah untuk mengisi sama yang Budi tadi bilang bahwa mengisi slot pemain nasional nantinya. Harusnya tetap main, tapi Harusnya dengan tetap main. Karena kalau dilihat negara-negara Eropa kita kan cuma lihat bahwa itu De Gea juara Euro Junior waktu itu. Tapi kan sebenarnya bukan juara Euro Junior yang Juniornya. penting adalah mengisi Xavi dan kawan-kawan pada saat nanti dibutuhkan. Itu yang penting bagi sebuah tim junior, bukan juaranya. Dan ini kalau gue lihat sangat disayangkan karena ini penting buat pemain ya. penting banget. Bahkan lebih penting dengan pemain-pemain seperti Dewangga, terus Arhan yang tidak main diisi oleh pemain-pemain yang belum punya pengalaman, itu kan akan mengisi jam terbang mereka. Jadi Yes, apa karena mungkin targetnya juga karena tahun lalu atau sebelumnya edisi sebelumnya adalah juara, tahun ini menjadi juara lagi jadinya ya nggak juga juara. Tapi kan bakal kalau dilihat dilihat takut. apple to apple adalah kok dulu juara sekarang nggak juara. Tapi kan harus dilihat dulu kan nggak ada pandemi. Iya. Sekarang Kondisinya kan ada gimana, pandemi, pemain-pemainnya ya. gimana? Mas Budi pernah punya pengalaman nggak sih Mas Budi? Udah siap-siap dan lain-lain? Tapi nggak jadi berangkat gitu Mas Budi? Belum pernah Kayaknya kayaknya. baru ini, Mas. Pernah. Pernah, kan? Ketika Liga Indonesia ya, ketika oke. saya pegang Persik, jadi kita sudah siap-siap, bis sudah dipanasin, barang udah masuk Ke bis semua, bagasi dan lain-lain. sudah semua tinggal siap-siap untuk berangkat. Tahu-tahu ada pandemi, terus kita Cancel. nggak jadi main. Nah itu pemain rasanya kayak gimana Ya. pada saat itu? Pasti kecewa iya, Kecewa tapi pasti, secara iya. atau Itu musim 2020 ya. Kemarin itu ya, Iya, 2020 ya. Oke. Liga 1 kemarin saya pegang Persik kan. Iya. ya. Coach Akmal, apakah ini juga berpengaruh ke pemain? Oh, udah pasti, tapi pengen tanya secara teknis apa memang tadi kalau misalkan dari beberapa pemain yang sebagian besar nggak bisa ikut, apakah Coach Sintayong takut kalau pengganti-penggantinya ini tidak sesuai dengan kapasitas yang digantikannya gitu? Ya, kembali Jadinya lagi- memilih untuk mundur. Ya kembali ke target, Yas. Kalau targetnya seperti apa ya kan? Sekarang kan ini kan di kompetisi kan kita bisa mengambil dari pemain dari kompetisi. Iya. Banyak dong kompetisi yang pemain muda pada mendapatkan kesempatan Oh, banyak kita. banget, ya. Ya, tadi Mas Budi bilang di situlah banyak database yang bisa kita masukkan ke dalam timnas untuk jam terbang mereka di go internasional kan di situ. Itulah yang harusnya kita nggak tahu nih faktor apa, kita nggak tahu. Ya kan kalau mungkin kalau semua pelatih pengen berangkat ya, pasti pengen berangkat. Kalau pelatih pengen berangkat, Pengen semuanya berangkat. kalau ada perbedaan antara federasi dan juga pelatih, berarti tetap harus dimenangkan keputusan federasi, Mas Gita. Iya, harusnya Ya, harus seperti itu ya. Iya. Yang menentukan berangkat dan tidak Dan berangkat. kalau ya. dilihat kan sebenarnya kayak tadi yang kita bahas di awal, Maman itu dikelilingi oleh 3 pemain muda, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Itu kan mereka bisa kan, back kirinya Persija bisa gantiin posisinya Pratama Arhan. Iya. 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 Terus back tengahnya bisa Muhammad Ferrari itu bisa Iya. gantiin posisi Afriana Iya, Dewangga. betul. Artinya tidak kekurangan source sebenarnya. Tapi Iya. kalau memang targetnya juara dan takut tidak juara Iya. ya salah juga ya. Betul. Saya. Betul, Karena Sita. juara nggak penting, yang penting kan tidak mengundurkan diri. Karena Betul. mengundurkan dirinya rasa-rasanya alasannya aneh hanya karena COVID. Kan yang COVID cuma berapa orang? 7 orang. Iya. Dan ini kan pemain yang belum terdaftar, artinya daftarnya kan boleh lebih fleksibel lah buat panitianya. Iya. Yes. Tetap eksis lah harusnya kan. Coach Akmal, ada isu juga katanya kan ada permintaan dari Coach Sin yang terlalu lama untuk proses naturalisasi beberapa pemain. Apakah ini juga menjadi faktor tidak berangkat karena proses itu belum selesai? Kalau gue nggak setuju. Jujur nggak setuju. Kita banyak kok pemain-pemain juga. Kenapa harus Menunggu harus gitu ya? menunggu alasan dari naturalisasi? Gitu loh. Kita kan juga banyak kan tadi kembali lagi. Harusnya pemain timnas itu kan diambil dari kompetisi Liga Indonesia yang sudah berjalan saat ini. Itu pasti kan Kusin punya database. Pasti punya database pemain-pemain siapa. Apalagi kan pemain muda banyak diberi kesempatan untuk main. Nah, ini kita menyoroti sedikit tentang media Vietnam nih. Nah, ini ada satu cerita atau ada satu artikel dari media Vietnam katanya Indonesia kehilangan kesempatan mengungguli Vietnam di turnamen Asia Tenggara. Kerugian besar secara secara ini sampai media asing menyoroti kemunduran kemunduran tim kita dari ajang ini, Mas Gita. Mas Gita, ini jangka panjang atau beberapa tahun ke depan secara strategi dan juga lain-lain ke federasi dan manajemen timnas seperti apa, Mas Gita? Iya, sebenarnya Efeknya. kehilangan Indonesia di AFF buat penyelenggara AFF itu gede banget ya. Buat AFF pun Iya, sangat-sangat Iya, kehilangan gitu ya. Kalau kayaknya Iya. kalau ini Piala Dunia ini kayak terlepas apapun ini tim populer yang tidak main ya, terlepas prestasinya apapun ya. Artinya bahkan di AFF senior pun kalau Indonesia tidak ada artinya nilai jualnya akan hilang. Ya, seru gitu. Nggak seru ya. Setidaknya kepangsa penonton di Indonesia juga akan hilang sama sekali ya. Bahkan yang gue dengar adalah salah satu stasiun televisi yang pemegang hak siar di sini jadi mempertanyakan apakah pantas kita menyiarkan AFF Under Tanpa 23 Indonesia tanpa Indonesia. ikut Itu kayak serta. bulu tangkis pemain-pemain kita udah nggak ada di perempat final dan semifinal kan jadinya
kayak apa ya, kayak anyep gitu. Iya, benar. Jadi Kita kalau heboh gua- sendiri. Dan kalau media Vietnam yang emang kita bener pun dia ganggu-ganggu juga. Iya. Iya, karena emang ada persaingan itu Iya, kan. jadi gua rasa ya mereka ada benernya juga bahwa orang akan meragukan kok gini aja mundur kan, seharusnya nggak mundur terlepas apapun gitu. Mas, timnas Indonesia ditakuti apa di ajang AFF seperti ini sih Mas, sampai ya media lain nyenggol-nyenggol kita dari luar ke tidak ikut sertaan kita ini. Di era Mas Budi deh, di AFF, AFC mungkin gitu, Mas. Ya pasti begitu karena Indonesia kan kalau dilihat dari ajang internasional kayak AFF dan sebagainya itu kan kita semifinalis Iya. sering. Iya. Sering. Kita langganan. Kita langganan untuk semifinalis itu kita langganan. Makanya kalau seumpama apalagi kalau ada supporternya ya. Wah, itu udah. Iya. Nah, Udah. apakah dengan kehilangan ada banget supporter itu. ini yang jadinya media-media asing menggoreng AFF ini? Kok siapa Iya, bisa jadinya? jadi. Karena kan Indonesia ini kita sebagai netizen pun saya gitu sebagai netizen sangat suka nih dengan berita-berita kayak gini Iya. apa segala macam. Apakah itu juga yang dimanfaatkan oleh media-media asing termasuk AFF untuk tetap melibatkan Indonesia? Indonesia nggak main nih, tapi gue senggol lah bahasa. Iya. Kenapanya bahasa? Karena kan Iya, itu tentang pasti. Indonesia. Akhirnya penonton lihat gitu. Sekarang, apalagi sekarang zamannya medsos ya. Dulu aja gak zamannya medsos, Mas Budi benar ya Iya, kan. serame bergengsi itu. banget kan. Bergengsi. Ibaratnya nih garamnya ini Indonesia nih. Iya. Ya kan garamnya Indonesia nih, bukan garam lagi udah kayak rujak lah ya. kan itu 11 tahun lalu kita kan ada dualisme ya waktu itu. Siap, Ada siap. dualisme Ada. federasi kan. Itu aja kita ngirim tim ke AFF dengan tim yang tidak terkuat waktu itu ya. Benar, Karena beberapa pemain terkuat kita tidak di dalam federasi Iya, saat betul. itu. Itu pun kita ngirim. Jadi kan pilihan pemainnya banyak kita sebenarnya, seharusnya. Dan ini kan cuma Covid, 7 pemain Covid, 4 pemain cedera, masih pemulihan dan beberapa pemain juga tidak bisa dilepas oleh klubnya. Jadi seharusnya tidak ada alasan ya Nggak kan ada karena alasan. Sebenarnya karena Walaupun persiapannya singkat, tapi bukan hasil yang dituju kan, karena tapi pengalaman LIB pun jam kan terbang. kemarin mengeluarkan pengumuman kepada klub bahwa harus membawa pemain-pemain junior mereka iya. untuk melapis para pemain yang terkena COVID. Terkena Artinya COVID. kan kumpulan pemain junior itu banyak gitu. Oke, Mas Hanif, halo Mas Hanif dari LIB. Jadi harusnya tetap berangkat Iya, pengen iya. berangkat. Mau hasil apapun tetap berangkat Hasil ya. Ini apapun. kesempatan. Iya, ini kesempatan pemain muda kita untuk berkiprah lah. Ya kita doakan, tapi apapun keputusannya kita harus hormati dan juga hargai. Itu Siap, udah keputusan ya, yang pasti dibuat lah. bersama demi kebaikan tim. Semoga kedepannya di ajang-ajang berikutnya Indonesia bisa tampil maksimal dengan keputusan-keputusan yang dibuat sekarang. Iya. Oke, tapi tadi kan baru sedikit gue balik lagi ke Liga 1 nih. Tadi Mas Gita doang baru menyebutkan 3 kandidat nih. Ya Mas Gita boleh diulang. Jadi kandidatnya Bayangkara, Bayangkara, Arema, Arema, sama Bali United. dan Bali. Iya. Nah, dari masing-masing ternyata ada permintaan dari jebret tim. Semuanya dong, keluarin 3 besar siapa aja untuk Liga 1, Coach Akmal. Biar Apa Mas ya? Budi kita save Mas Budi for save the dulu. last. Yoi. Oke, save dulu, The ya best kan? for the last. Ya kan? Kalau dari main gue dari mainnya aja deh. Ya. Dari mainnya aja proses bermain ya. Di situ ada Bali, Arema sama Persebaya. Oke, Bali, Arema, Persebaya perbedaannya hanya di Persebaya dan Bayangkara ya, Mas Iya, kita ya. Iya. Mas Budi. Mas Budi gitu. Saya nanya sebenarnya di sebelah saya ada. Kalau saya ada Bali tuan rumah lah, itu kayaknya Secara tidak langsung sebenarnya karena Ya, pertandingannya ya, ada di Bali. peluang kan, peluang besar. Ada juga Persebaya yang saya Bali, lihat, Persebaya. sama Persib. Persib Bandung. Persib. Karena masih ada 2 match Iya. belum bertanding kan, Iya, jadi Persib. menyimpan 2 match in hand, Iya, jadi itu iya. sangat krusial juga Iya, ya, Persib kalau bisa dimanfaatkan. Oke, itu papan atas. Papan bawah Mas kita. Waduh, ini berat nih. Coba kita lihat kan di papan bawah ada siapa aja, Mas Abrar boleh Persiraja. ditampilin nih. Coba Brar, itunya Brar. Coba Brar, kita lihat klasemen sementara. Nih dia klasemennya di 3 terbawah, siapa yang kira-kira akhirnya akan keluar dari Liga 1? Prediksi Mas kita? Persiraja iya kayaknya. Persiraja iya. 19 kali Iya. mereka nggak pernah menang ya. Iya, Itu gambaran. 19 Karena dulu kali. 2017 Persegres tuh 17 kali Yes. nggak pernah menang, mereka out juga. Terus Persela ini udah 16 kali nggak pernah menang. Dan bahkan masih mungkin lagi ke depannya ya, Iya. Mas ini Nah, dengan permainan dan lain-lain. Harusnya antara Barito dan Persipura, gue tuh nggak yakin Persipura akan degradasi. Oke. Jadi antara Barito dan Persipura Tapi Barito membaik sebenarnya ya. Iya. Kemarin kan dia membaik tuh Iya. penampilannya 2 kali mereka tidak terkalahkan. Menang kan kemarin kan? Iya, Berarti tidak prediksi terkalahkan. Mas kita Persiraja, Persela Satu antara lagi nih repot nih. Satu gue. lagi
Satu lagi antara Persipura atau Barito Putra. Ya. Atau Barito. Coach Akmal? Tapi lebih yakin ke Barito Putra. Karena Persipura ada satu pertandingan belum dimainkan juga. Iya, kan? belum Jadi dimainkan masih juga. bisa Iya. menyusul tiga teratasnya di klasemen. Coach Akmal? Iya, mudah-mudahan sih jangan ya kan. Maaf banget nih kan kita hanya prediksi aja. Iya, ya kan? prediksi. Prediksi aja ya kan kasihan juga kan udah berjuang bagaimanapun juga kan. Ya di situ ada Persiraja, satu lagi ada apa? Persela, satu lagi Persikabo. Persikabo. Oke, ini prediksi yang Ciro Alves pindah tapi berarti. Pindah ke Persiraja. Tidak lagi. Mas Budi, ada nggak Mas Budi? Mungkin hampir sama lah sama. Hampir sama ya? Jadi ada Persela, Persela, Persiraja. ada Persiraja, kayaknya Persiraja berat ya. Berat. Kayaknya udah, kayaknya Persiraja, Persela. Persik aman, Mas. Persik aman. Persik aman. Insya Allah aman, insya Allah. Terus yang terakhir ada mungkin Barito lah mungkin. Barito, oke. Ini ada 3 segmen, di 3 teratas siapa, 3 terbawah siapa dari para pandit yang ada di sini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih buat Bang Ben, Pak Chandra, dan juga Sani Rizky yang udah ikut kita secara virtual. Mas Gita terima kasih, Sama-sama. Coach Akmal, Siap. Mas Budi, Siap. terima kasih banget. Sering-sering main kesini kita tunggu, Siap. Jebretin juga happy pasti. Sekali lagi terima kasih udah menyaksikan kita, sampai ketemu lagi. Dias Danar pamit, dah.